Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka dari kelas Ekonomi Syariah 4C. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir untuk mata kuliah aspek hukum ekonomi. Jadi di video ini saya akan membahas terkait perlindungan konsumen yang dimana memiliki implikasi dengan badan hukum. Jadi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimana konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Nah, dari pengertian tersebut di mana dikatakan bahwa konsumen adalah setiap orang. Nah, setiap orang yang di sini yang dimaksud adalah bukan hanya orang perorangan, tetapi termasuk juga badan hukum. Nah, bisa perusahaan, bisa firma, CV, PT dan lain sebagainya. Nah, pemakai barang dan atau jasa. Barang di sini yang diartikan sebagai barang yang dapat diperdagangkan dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen, dan ada jasa. Jasa ini seperti pelayanan yang berbentuk pekerjaan yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Misalnya seperti jasa pelayanan kesehatan, jasa pengiriman dan lain-lain. Nah, yang tersedia dalam masyarakat baik dalam kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dan tidak untuk diperdagangkan itu artinya konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir. Maksudnya di sini kalau diperdagangkan lagi lain lagi maksudnya. Ya, itu bukan lagi konsumen, tetapi itu produsen baru lagi, atau bisa jadi dia itu distributor. Ada juga asas dalam perlindungan konsumen yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pertama, asas manfaat. Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satunya yang merasakan manfaat ataupun kerugian. Jadi produsen jangan menghasilkan atau memproduksi barang yang tidak bermanfaat. Karena kenapa? Bukan hanya produsen saja yang dirugikan, tetapi juga masyarakat atau konsumen yang tidak membutuhkan barang itu. Kedua, asas keadilan. Konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang dan merata. Siapapun itu boleh untuk melakukan usaha dan memproduksi, tetapi dengan prinsip keadilan. Nah, begitu juga dengan konsumen dalam mengonsumsi harus bersikap adil. Ketiga, yaitu asas keseimbangan, yang dimana sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen. Asas yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan. Kemudian asas kepastian hukum. Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen dan konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum. Jadi itulah alasan mengapa konsumen itu butuh perlindungan, karena perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perlindungan konsumen itu menjadi hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi jual beli. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Ada hak-hak konsumen. Ada 8 hak dalam pasal 4 ayat Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Maksudnya konsumen yang menggunakan atau mengkonsumsi barang atau makanan, dia akan terjamin bahwa barang itu barang yang aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan jasa. Kita ketahui bahwa barang yang disediakan itu bermacam-macam. Jadi konsumen itu mempunyai hak untuk memilih barang dan atau jasa yang sesuai dengan nilai tukarnya atau uang yang dia miliki. Yang ketiga, hak informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa tersebut. Yang keempat, hak untuk mendapatkan advokasi atau perlindungan upaya penyelesaian sengketa terkait dengan perlindungan konsumen secara patuh. Yang kelima, hak untuk didengarkan pendapatnya atas keluhan barang dan jasa. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Nah, maksudnya ini jadi di mana tidak semua konsumen itu cerdas dan tidak semua konsumen itu teredukasi. Maka konsumen di sini mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan pembinaan. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dan yang kedelapan, hak untuk mendapatkan ganti rugi jasa penggantian. Konsumen tidak hanya mempunyai hak untuk memilih barang dan jasa, tetapi juga konsumen memiliki kewajiban. Jadi kewajiban konsumen pada pasal 5 tentang Undang-Undang Pokok Konsumen mengatakan di mana kewajiban konsumen yang pertama adalah membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri. Contohnya, apabila konsumen mengonsumsi obat, maka konsumen itu harus membaca bagaimana aturan meminum obat itu dan bagaimana cara menyimpan obat tersebut. Nah, itu semua demi keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri. Yang kedua, wajib beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, konsumen berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang terakhir, keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Nah, ada lembaga perlindungan konsumen. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, dan ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat memperoleh perlindungan adalah: pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha-usaha tidak sehat. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Yang keenam, Surat Edaran Dirjen Dalam Negeri tentang Penanganan Konsumen. Yang ketujuh, Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen. Nah, jadi hukum perlindungan konsumen ini sangat bagus untuk diketahui oleh kita, karena kita adalah konsumen yang mengonsumsi berbagai macam barang. Dengan begitu, maka kita mengetahui apabila hak kita dilanggar dan bagaimana cara memperjuangkannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.